Indonesia lolos belenggu sial usai batal beli Su-35 Rusia. India justru sebaliknya terjerat lingkaran setan. Indonesia dan India adalah dua negara yang sangat diinginkan untuk melengkapi alutsistanya agar semakin maju dan tentu saja mampu memuji bangsa dan negaranya masing-masing. Dalam upaya memperkuat alutsista, ternyata Indonesia dan India memiliki persamaan. Keduanya pernah sangat tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh Rusia. Sebagai pengekspor alat-alat tempur, Rusia memiliki keragaman alutsista yang diperjualbelikan ke negara lain seperti jet tempur, helikopter, kapal selam, dan bahkan tank. Akan tetapi meski pernah sama-sama tertarik, Indonesia dan India ternyata memiliki nasib yang berbeda terkait dengan kerjasama dengan Rusia. Sejak 2017, Indonesia dikabarkan telah menerima kontrak pengiriman Su-35 dengan Rusia. Penandatanganan ini seperti ingin segar di gurun yang kering. Pasalnya penandatanganan ini seperti angin segar di gurun yang kering. Pasalnya Indonesia telah menunggu lama untuk mempersenjatai TNI AU dengan jet tempur Su-35 Rusia yang kondang dengan manuver Cobra-nya. Sayangnya kabar kedatangan pembelian Su-35 terdengar dan bocoran pada laporan Kongres Amerika Serikat. Dilansir Jakbarnews.com dari Bulgarian Military, pada Kongres AS muncul laporan yang menyebutkan pemutusan akhir kontrak Indonesia untuk 11 pesawat Sukhoi Su-35 Rusia yang rencananya akan dipasang. Laporan yang terlanjur bocor kemudian diklarifikasi oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada akhir 2021 lalu. Sukhoi Su-35 dengan berat hati, ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu kan kembali lagi dari awal. Disebutkan bahwa kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, culas Fajar seperti dikutip Antara. Selain itu, harapan ini besar Indonesia sendiri lebih berkaitan dengan AS Rusia. Berbeda dengan Indonesia yang akhirnya memutuskan hubungan perdagangan alutsista dengan Rusia. Sebaliknya India berjalan ke sisi Rusia dalam hal pembelian alutsista di tengah gempuran protes yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Langkah India yang terus bersisian dengan Rusia akhirnya menuai batunya baru-baru ini, terlebih setelah konflik Rusia dengan Ukraina mencuat dan menjadi perhatian publik internasional. Dapat banyak tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintah Perdana Menteri India, Narendra Modi, tidak bisa tidur nyenyak sepanjang 2022. Modi didera banyak tekanan dari sesama anggota kuat Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk membantu mendorong Rusia menuju senjata. Di saat anggota kuat lainnya berbicara lantang dan menilai lebih banyak kerjasama negara-negara demokrasi dalam melawan Rusia, India tidak bisa berbicara banyak. Modi yang mewakili India justru hanya berbicara tentang masalah ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan Rusia. Tidak berkutiknya, India terhadap tekanan dari AS dan sekutunya bukan tanpa sebab. Karena India seperti memakan buah si malakama, membela Amerika Serikat dan sekutunya dia bakalan kena, pun sebaliknya membela Rusia juga akan kena. Buah si malakama yang dimakan berasal dari kenyataan bahwa India adalah pembeli senjata Rusia terbesar di dunia. Menjerang Rusia sama seperti teman-temannya di Quad, itu berarti menyerang kehidupan nasionalnya. Maka, India pun tak segan untuk membuat alasan bahwa dia melakukan semua ini. Pembelian senjata Rusia diperlukan untuk melawan karena ketegasan militer Cina dan tetangganya yang lain, Pakistan. Tidak hanya itu saja, India juga akan mengatakan bahwa alternatif selain senjata Rusia sangat mahal. Sebagai pemberi terbesar, India telah mengoperasikan lebih dari 250 jet tempur Su-30 MKI buatan Rusia, 7 kapal selam kelas kilo, dan lebih dari 1.200 tank T-90 buatan Rusia, yang semuanya masih bisa beroperasi selama 1 dekade lagi. India bahkan akan menembakkan sistem senilai 10 miliar untuk membeli kapal selam sekitar nuklir dan sistem pertahanan baterai AS-400 Rusia. Ketergantungan besar terhadap Rusia kemudian dikomentari oleh Manjari Katarji Miller, seorang rekan pejabat senior untuk India, Pakistan, dan Asia Selatan di Council on Foreign Relations. Meskipun upaya mencoba perangkat keras militer India masih hampir 70% dari Rusia, kata Miller seperti dikutip dari Bloomberg. India juga harus terus bergantung pada Rusia untuk suku cadang, pemeliharaan, dan peningkatan. Jika India mau mengganti semua peralatan yang berasal dari Rusia, anggaran yang harus disiapkan juga sangat menakutkan. New Delhi juga tidak memiliki pilihan untuk mengganti sistem militer seperti platform pertahanan udara yang tidak dapat diperoleh dengan mudah di tempat lain.